Selamat pagi, dokter dan semuanya. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang judi patologis atau gambling disorder. Boleh di next. Ini anggota kelompok kami. Pertama-tama kita ketahui dulu definisi dari judi patologis ya. Boleh di next. Sebelum itu, kita perlu ketahui juga tentang gangguan kebiasaan dan impuls, di mana ini tuh adalah kategori dari judi patologis tersebut, di mana itu tuh ditandai oleh tindakan berulang yang tidak mempunyai motivasi rasional yang jelas, serta yang umumnya merugikan kepentingan penderita sendiri dan orang lain. Penderita biasanya melaporkan bahwa perilakunya itu berkaitan dengan impuls untuk bertindak yang tidak dapat dikendalikan. Terdapat juga periode prodromal, yaitu ketegangan dengan rasa lega pada saat terjadinya tindakan tersebut. Boleh next. Oke, untuk gangguan judi patologis sendiri menurut PPDGJ 3 itu tuh adalah berjudi secara berulang yang menetap atau persistently repeated gambling yang berlanjut dan seringkali meningkat meskipun ada konsekuensi sosial yang merugikan seperti menjadi miskin, hubungan dalam keluarga terganggu, dan kekacauan kehidupan pribadi. Kemudian untuk epidemiologi, prevalensi judi patologis diperkirakan sekitar antara 1% hingga 3% dari populasi orang dewasa secara global. Lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, umumnya dimulai pada masa remaja atau dewasa muda. Risiko lebih tinggi pada individu dengan penyalahgunaan zat, gangguan mood, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Baik, selanjutnya untuk etiologi, boleh di next. Untuk etiologi yang pertama itu ada faktor psikososial, yaitu contohnya kehilangan figur yang dicintai, seperti kematian, perceraian, ditinggalkan saat usia kurang dari 15 tahun, lalu juga bisa karena pola disiplin yang tidak tepat, seperti tidak ada disiplin, terlalu keras atau tidak konsisten, lalu juga bisa karena paparan kegiatan judi sejak remaja, dan mudahnya akses ke perjudian, sehingga ada penekanan nilai keluarga pada simbol-simbol materi dan finansial, seperti uang, status, atau kekayaan. Selanjutnya, dari faktor psikososial juga ada kurangnya pendidikan keluarga tentang menabung, perencanaan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Lalu ada juga dari faktor biologis, yaitu akibat disregulasi neurotransmitter dan juga meningkatnya kadar dopamin. Lanjut ke kriteria diagnosis. Di sini ada F63.0 judi patologis berdasarkan PPDGJ 3. Gambaran yang esensial dari gangguan ini adalah berjudi secara berulang yang menetap atau persistently repeated gambling yang berlanjut dan seringkali meningkat meskipun ada konsekuensi sosial yang merugikan seperti menjadi miskin, hubungan salam keluarga terganggu, dan kekacauan kehidupan pribadi. Judi patologis dibedakan dari judi dan taruhan untuk kesenangan atau sebagai upaya mendapatkan uang. Orang ini dapat menahan diri apabila kalah banyak atau ada efek lain yang merugikan. Yang kedua ada judi berlebihan oleh penderita gangguan manik. Yang ketiga ada judi pada kepribadian sosial. Di sini terdapat lebih banyak gangguan dalam perilaku sosial lain yang menetap. Terlihat pada tindakan-tindakan agresif atau cara-cara orang lain yang menunjukkan sangat kurang peduli terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, boleh di next. Ada OGDQ, yaitu Online Gambling Disorder Questionnaire, yang merupakan model untuk mengukur berbagai kecanduan seperti perilaku, game, media sosial, belanja, bahkan konstruksi kecanduan makanan. Saat ini dikembangkan untuk menangkap gangguan perjudian online dan terdiri dari 11 item pertanyaan. Sesuai dengan kriteria DSM-5 dengan poin ke-10 dan 11, menggambarkan frekuensi atau tingkat keparahan perilaku, atau mengeksplorasi dimensi seperti durasi dan intensitas judi online. Untuk scoringnya, setiap item dinilai dengan skala frekuensi 1 sampai 5, 1 yaitu tidak pernah dan 5 setiap hari. Untuk interpretasinya, skor item di atas 3 itu bermasalah dan skor item di bawah 3 menjadi tidak ada masalah. Untuk menetapkan adanya gangguan judi online, dalam periode 12 bulan, seseorang harus menunjukkan masalah atau skor di atas 3 pada 4 atau lebih dari 11 item. Selanjutnya untuk DSAS, ini Gambling Symptom Assessment.
Jadi ditujukan untuk mengukur intensitas gejala perjudian dan respon terhadap pengobatan. Ini yang dinilai ada 4 dimensi. Yang pertama ada dorongan dan pikiran terkait perjudian, kemudian ada perilaku perjudian, ada kesulitan terkait perjudian, kemudian ada gangguan fungsi akibat perjudian. Dan interpretasinya ini skor 0 sampai 12 itu mild gambling symptoms, terus 13 sampai 24 moderate, 25 sampai 36 severe, dan 37 sampai 48 ekstrim. Kemudian di sini juga didapatkan adanya kuesioner untuk yang mengisi si GSAS-nya ini atau Gambling Symptom Assessment Scale-nya ini. Selanjutnya untuk tata laksana. Untuk medikamentosanya dapat dilakukan psikoterapi, group discussion, dan juga CBT. Untuk medikamentosanya diberikan antidepresan dapat berupa SSRI atau bupropion, kemudian mood stabilizer seperti lithium lepas lambat atau anti-epilepsi seperti lamotrigin. Kemudian dapat diberikan antipsikotik atipikal dan opioid agent seperti naltrexone. Selanjutnya mengenai komplikasinya, jadi yang pertama itu bisa menyebabkan adanya gangguan mood seperti depresi mayor dan distimia, kemudian bisa ada resikonya bunuh diri seperti ide bunuh diri, percobaan bunuh diri, ataupun completed suicidal. Kemudian yang ketiga ada ansietas seperti GAD dan juga panic attack. Yang keempat ada gangguan penggunaan zat seperti alkohol, nikotin, narkotika, dan lainnya. Kemudian yang kelima itu ada kontrol impuls, seperti perilaku yang impulsifnya meningkat dan sulit menahan diri. Yang keenam ada kepribadian, seperti antisosial, borderline, ataupun narsistik. Dan yang ketujuh itu ada tidur, gangguan tidur seperti insomnia, dan juga kecemasan. Dan yang kedelapan itu ada gangguan relasi dan juga psikolitik. Nah itu contohnya itu ada isolasi sosial, perceraian, konflik, dan tidak dapat bekerja. Selanjutnya untuk prognosisnya, next. Di sini ada dilihat dari durasi, tingkat keparahan, komorbid, dan juga dukungannya. Studi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 87 peserta yang mencapai remisi, 43,7% mengalami relapse, namun tingkat relapse tahunan rata-rata 21,8%. Next. Baik dokter, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.